Hidup di dunia ini seringkali terasa seperti sebuah perjalanan singkat. Kita datang, menjalani hari-hari, dan akhirnya meninggalkan segalanya. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita ada di sini? Apakah tujuan dari keberadaan kita yang sementara ini? Dalam renungan ini, kita akan menggali makna dari menjadi penduduk sementara di dunia ini. Bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan kesadaran akan tujuan yang lebih tinggi dan memahami bahwa kehidupan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual menuju sesuatu yang abadi. Ingatlah untuk menyukai video ini, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Dengan melakukan itu, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima energi ini sepenuhnya. Putarlah video ini berulang kali sepanjang hari-harimu. Biarkan energinya meresap ke dalam jiwamu, menguatkan langkahmu, dan mempertegas niatmu kepada semesta. Karena pesan ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga tentang merasakan, memahami, dan menjadikannya bagian dari perjalanan spiritualmu yang lebih dalam. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh dengan harapan. Karena di balik setiap kata yang akan kamu dengar, ada panggilan untuk hidup dengan tujuan, makna, dan kesadaran yang lebih tinggi. Bab 1. Menyadari kehidupan yang. Sementara bayangkan sejenak, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan singkat di tengah samudera luas yang tak berujung. Setiap langkah kita di dunia ini adalah bagian kecil dari perjalanan besar yang melampaui batas waktu dan ruang. Kita semua adalah penumpang sementara yang sedang melintasi sebuah tempat persinggahan. Namun, kesadaran akan sifat sementara hidup ini seringkali terabaikan. Kita terlalu sibuk mengejar hal-hal fana, hingga lupa bahwa ada sesuatu yang lebih besar menanti di ujung perjalanan kita. Hidup sebagai penduduk sementara bukanlah sekadar frasa kosong. Ia adalah panggilan untuk memahami bahwa semua yang kita miliki, harta, jabatan, bahkan status adalah sementara. Hidup ini seperti embun pagi yang hanya singgah sebentar sebelum menguap oleh mentari siang. Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa pencapaian duniawi adalah tujuan akhir, padahal itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang lebih besar. Kesadaran bahwa kita adalah penduduk sementara membebaskan kita dari keterikatan yang sia-sia pada hal-hal yang tidak abadi. Namun, menyadari kehidupan yang sementara bukan berarti kita menyerah pada pasrah tanpa tujuan. Sebaliknya, hal ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih bermakna, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita mulai bertanya, apa yang akan kita tinggalkan ketika waktu kita di dunia ini selesai? Bukan harta atau penghargaan yang abadi, melainkan cinta, kebaikan, dan dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat, pandangan kita terhadap dunia mulai berubah. Kita tidak lagi hanya melihat pencapaian materi sebagai ukuran kesuksesan. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan, senyuman yang tulus, bantuan yang kita berikan tanpa pamrih, bahkan doa yang penuh harapan, adalah investasi dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup ini, walaupun singkat, adalah kesempatan untuk menciptakan warisan yang abadi, bukan di dunia ini, tetapi dalam dimensi yang lebih tinggi. Bayangkan, setiap langkah yang kamu ambil di dunia ini adalah seperti jejak yang ditinggalkan di pasir. Sebagian jejak mungkin akan tersapu oleh ombak waktu, tetapi ada jejak yang tertanam begitu dalam sehingga ia tetap ada, meski badai kehidupan datang menghampiri. Jejak ini adalah perbuatan baikmu, kasih yang kamu tebarkan, dan dampak positif yang kamu tinggalkan dalam hati orang lain. Kesadaran ini mengubah cara kita menjalani hari-hari kita. Kita menjadi lebih sadar akan waktu yang kita miliki, lebih menghargai hubungan dengan sesama, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti. Lebih dari itu, menyadari bahwa kita adalah penduduk sementara mengajarkan kita tentang melepaskan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi membebaskan diri dari keterikatan yang membebani jiwa. Ketika kita mampu melepaskan ambisi yang berlebihan, ego yang membelenggu, dan ketakutan akan kehilangan,
kita mulai merasakan kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup dengan ringan, tanpa terbebani oleh tekanan duniawi yang sering kali kita ciptakan sendiri. Hidup sebagai penduduk sementara juga mengajarkan kita untuk memandang setiap tantangan dan rintangan sebagai bagian dari perjalanan yang memperkuat jiwa. Seperti seorang musafir yang harus melewati jalan berbatu untuk mencapai tujuannya, kita pun akan menghadapi kesulitan. Tetapi, justru dalam kesulitan itulah jiwa kita ditempa, diperkuat, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kesadaran ini memberi kita keberanian untuk terus melangkah, meskipun jalan di depan tampak gelap dan penuh duri. Terakhir, menyadari bahwa hidup ini sementara adalah undangan untuk hidup dengan rasa syukur yang mendalam. Setiap hari adalah anugerah, setiap nafas adalah bukti bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, untuk mencintai, dan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Syukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian di tengah keterbatasan duniawi. Dengan rasa syukur, kita tidak lagi merasa kekurangan, tetapi justru melihat kelimpahan di dalam hal-hal sederhana. Hidup ini memang singkat, tetapi bukan tanpa arti. Kesadaran bahwa kita adalah penduduk sementara membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Ia mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada apa yang sementara, tetapi fokus pada apa yang abadi. Dan dalam perjalanan ini, setiap langkah yang kita ambil adalah undangan untuk menjadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih dekat pada tujuan spiritual yang sejati. Karena meskipun tubuh kita terbatas oleh waktu, jiwa kita adalah bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Bab 2. Menemukan tujuan yang lebih tinggi. Hidup ini lebih dari sekadar perjalanan tanpa arah. Di balik setiap langkah, ada panggilan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna. Kita tidak diciptakan hanya untuk melalui hari demi hari tanpa arah yang jelas, tetapi untuk menemukan tujuan yang lebih tinggi, sebuah misi spiritual yang menanti untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Bayangkan dirimu berdiri di persimpangan jalan, dengan segala pilihan yang terbentang di hadapanmu. Dalam keramaian dunia, ada satu panggilan yang samar tetapi pasti, seperti bisikan lembut yang mengundangmu untuk mendengarkan lebih dalam. Tujuan ini bukan tentang pencapaian materi atau pujian dari orang lain, tetapi tentang menemukan makna sejati di balik keberadaanmu. Itulah panggilan untuk hidup dengan nilai-nilai yang melampaui batas duniawi dan membawa dampak yang kekal. Menemukan tujuan yang lebih tinggi dimulai dengan memahami bahwa hidupmu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, semuanya adalah bagian dari gambaran besar yang dirancang untuk membawa kamu menuju kesadaran spiritual yang lebih dalam. Tujuan ini adalah panggilan untuk hidup dengan integritas, kasih, dan keberanian, serta untuk menjadi cerminan dari nilai-nilai yang lebih tinggi. Namun, menemukan tujuan yang lebih tinggi tidak selalu mudah. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin merasa tersesat, seperti seorang musafir yang mencoba menavigasi peta tanpa petunjuk yang jelas. Dunia dengan segala hiruk-pikuknya seringkali membuat kita teralihkan. Kita terjebak dalam siklus rutinitas, mengejar hal-hal yang sementara, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga menunggu untuk ditemukan. Tetapi disinilah letak keindahannya. Tujuan yang lebih tinggi selalu ada, menantimu untuk mencarinya dengan hati yang tulus. Tujuan hidup yang lebih tinggi bukan tentang mengejar kesempurnaan, tetapi tentang pencapaian diri yang autentik. Ini adalah panggilan untuk memahami dirimu sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahanmu, dan menggunakan semua itu untuk menciptakan dampak positif. Ini bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu menggunakan apa yang telah kamu miliki untuk membantu orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan untuk menjalani hidup yang sejati. Ketika kamu menemukan tujuan yang lebih tinggi, hidupmu mulai berubah. Kamu tidak lagi merasa terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mencari pengakuan atau kekayaan. Sebaliknya, kamu mulai merasakan kedamaian yang mendalam, karena kamu tahu bahwa hidupmu memiliki arah.
Kamu tidak lagi menjalani hari-harimu dengan terburu-buru, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada tujuanmu. Tujuan yang lebih tinggi juga memberimu kekuatan untuk menghadapi tantangan. Hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan memahami bahwa segala sesuatu memiliki makna, kamu akan menemukan keberanian untuk melangkah melalui badai. Setiap rintangan yang kamu hadapi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses yang membentuk dirimu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Bayangkan tujuan ini sebagai sebuah cahaya di kejauhan yang membimbing langkah-langkahmu. Cahaya ini tidak pernah padam, meskipun terkadang tampak redup karena kabut dunia. Cahaya ini adalah panggilan untuk hidup dengan cinta yang mendalam, kasih yang tulus, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan ketika kamu berjalan menuju cahaya ini, kamu akan menemukan bahwa hidupmu dipenuhi dengan makna yang melampaui batas-batas dunia. Menemukan tujuan yang lebih tinggi juga mengubah cara kita memandang keberhasilan. Keberhasilan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita capai, tetapi tentang seberapa dalam kita memengaruhi kehidupan orang lain. Ketika kita hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, setiap tindakan kita, sekecil apapun, menjadi bagian dari misi yang lebih besar. Kita tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang memiliki dampak abadi. Dalam perjalanan menuju tujuan yang lebih tinggi, ingatlah bahwa ini adalah proses. Tidak ada yang langsung menemukan makna hidup mereka dalam semalam. Perjalanan ini penuh dengan pencarian, refleksi, dan pertumbuhan. Dan di sepanjang jalan, kamu akan belajar untuk menerima dirimu sendiri apa adanya, sambil terus berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Akhirnya, menemukan tujuan yang lebih tinggi adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak diciptakan tanpa alasan. Kamu memiliki peran unik yang hanya bisa kamu mainkan dalam kehidupan ini. Dengan menemukan dan menjalani tujuan ini, kamu akan merasakan kebahagiaan yang sejati, karena kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada misi spiritual yang telah ditetapkan untukmu. Hidup ini adalah anugerah, dan menemukan tujuan yang lebih tinggi adalah cara untuk menghormati anugerah itu. Jadi, renungkanlah. Apa tujuan yang lebih tinggi yang sedang menantimu? Apakah kamu siap untuk menjawab panggilan itu dan melangkah menuju hidup yang penuh makna? Jawaban itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Bab 3. Persatuan dalam keberagaman. Dalam perjalanan singkat kita di dunia ini, seringkali kita merasa terasing, seolah-olah berjalan sendirian di tengah hiruk-pikuk keramaian. Namun, pernahkah kamu merenungkan bahwa di balik semua perbedaan, bahasa, budaya, keyakinan, terdapat satu benang merah yang menyatukan kita semua? Bahwa jauh di dalam diri kita, ada kesadaran bahwa kita semua adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan jiwa yang saling terhubung tanpa mengenal batas fisik atau geografis. Itulah kekuatan persatuan dalam keberagaman. Bayangkan dunia ini sebagai sebuah kanvas raksasa. Setiap individu adalah goresan warna yang unik, masing-masing membawa keindahan dan keistimewaannya sendiri. Meski warna kita berbeda, ketika dilihat secara keseluruhan, kita menciptakan lukisan kehidupan yang memukau. Perbedaan bukanlah penghalang, ia adalah kekayaan yang menjadikan hidup ini lebih bermakna. Persatuan dalam keberagaman mengajarkan kita untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan. Kita diajak untuk memahami bahwa meskipun kita berasal dari tempat yang berbeda, menjalani tradisi yang berbeda, dan memiliki cerita hidup yang berbeda, pada intinya, kita semua mencari hal yang sama: kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup. Kesadaran ini mengundang kita untuk membuka hati, menghargai perbedaan, dan menemukan persamaan di tengah keragaman. Namun, persatuan dalam keberagaman bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia membutuhkan kesadaran, usaha, dan hati yang terbuka. Dunia modern seringkali mendorong kita untuk berfokus pada apa yang memisahkan
daripada apa yang menyatukan. Kita diajarkan untuk melihat perbedaan sebagai ancaman, bukan peluang. Tetapi ketika kita memilih untuk melihat dengan mata hati, kita mulai menyadari bahwa perbedaan bukanlah dinding yang memisahkan, melainkan jembatan yang menghubungkan. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan persatuan ini, kita tidak lagi merasa terisolasi. Kita menjadi bagian dari komunitas global yang melampaui batas-batas fisik. Dimanapun kita berada, kita merasa terhubung dengan orang lain yang berbagi perjalanan yang sama, meskipun dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda. Ini memberikan kita rasa memiliki sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Persatuan dalam keberagaman juga mengajarkan kita tentang kasih tanpa syarat. Ketika kita mampu mencintai dan menerima orang lain apa adanya, tanpa mencoba mengubah mereka agar sesuai dengan pandangan kita menciptakan ruang bagi harmoni dan kedamaian. Kasih ini bukan hanya tentang hubungan antar individu, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Kita belajar untuk menghormati alam, menghargai keberadaan makhluk lain, dan hidup selaras dengan segala sesuatu di sekitar kita. Lebih dari itu, persatuan dalam keberagaman mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi. Dalam keberagaman, terdapat potensi yang luar biasa untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Ketika kita bersatu, membawa keunikan masing-masing, kita dapat mengatasi tantangan yang tampaknya mustahil. Seperti aliran sungai kecil yang bersatu menjadi lautan yang luas, kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk bekerja bersama. Namun, mungkin yang paling indah dari persatuan dalam keberagaman adalah bagaimana hal ini mencerminkan perjalanan spiritual kita. Setiap jiwa adalah cerminan dari yang ilahi, membawa cahaya uniknya sendiri ke dalam dunia. Ketika kita saling menghormati dan menerima, kita tidak hanya menyatukan diri dengan orang lain, tetapi juga dengan sumber yang menciptakan kita semua. Dalam persatuan ini, kita menemukan kedamaian sejati, karena kita tahu bahwa kita adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam hidup yang seringkali terasa terpecah belah ini, persatuan dalam keberagaman adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Di tengah perbedaan, ada harmoni. Di tengah jarak, ada koneksi. Di tengah keragaman, ada persatuan. Dengan memahami dan hidup berdasarkan prinsip ini, kita tidak hanya menciptakan dunia yang lebih damai, tetapi juga membawa diri kita lebih dekat pada tujuan spiritual yang sejati. Jadi, mari kita merangkul keberagaman ini dengan penuh kasih dan rasa syukur. Mari kita melihat perbedaan bukan sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai undangan untuk belajar, tumbuh, dan bersatu. Karena pada akhirnya, meskipun kita adalah penduduk sementara di dunia ini, perjalanan kita akan jauh lebih indah ketika kita melaluinya bersama-sama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang penuh dengan kasih. Bab 4. Memahami identitas spiritual. Di balik semua lapisan duniawi, jabatan, harta, status, dan pencapaian, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mendalam. Identitas spiritual kita. Ia adalah esensi sejati yang melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata. Identitas ini tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi oleh hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang abadi. Bayangkan sebuah pohon besar yang akarnya tertanam kuat di dalam tanah. Daun-daunnya mungkin gugur, batangnya mungkin terluka, tetapi akarnya tetap kokoh, menyerap kekuatan dari bumi yang menopangnya. Begitulah identitas spiritual kita, akar yang menghubungkan kita dengan tujuan hidup yang sejati. Ketika kita menyadari identitas ini, kita menemukan kestabilan di tengah badai, kekuatan di tengah kelemahan, dan harapan di tengah kesulitan. Namun, dunia seringkali membuat kita lupa akan identitas spiritual ini. Kita terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk membuktikan diri, mengejar pengakuan, dan memenuhi ekspektasi yang dibebankan oleh orang lain. Kita mulai percaya bahwa nilai diri kita
hanya sebesar pencapaian kita. Tetapi, identitas sejati kita jauh melampaui itu. Kita bukanlah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita miliki, dan bukan apa yang orang lain pikirkan. Kita adalah jiwa yang diciptakan dengan tujuan, dipanggil untuk hidup dengan makna yang lebih dalam. Ketika kita memahami identitas spiritual kita mulai melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Tidak lagi merasa perlu untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kita tahu bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik. Tidak lagi terikat oleh ketakutan akan kegagalan, karena kita menyadari bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada hasil, tetapi pada niat dan usaha. Tidak lagi terbebani oleh opini orang lain, karena kita tahu bahwa yang terpenting adalah sejauh mana kita hidup sesuai dengan panggilan hati kita. Identitas spiritual kita juga memberi kita kebebasan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani tujuan hidup kita. Seperti seorang musafir yang tidak membawa beban yang tidak perlu, kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang hanya menghambat perjalanan kita. Rasa takut, kebencian, dendam, dan rasa bersalah. Dengan setiap beban yang dilepaskan, langkah kita menjadi lebih ringan, lebih penuh makna, dan lebih dekat pada tujuan kita. Memahami identitas spiritual juga berarti menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita bukan entitas yang terisolasi, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Ini memberi kita rasa tanggung jawab untuk hidup dengan kasih, untuk saling mendukung, dan untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Identitas spiritual kita adalah pengingat bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi dunia di sekitar kita. Namun, memahami identitas spiritual tidak selalu mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk melihat melampaui apa yang dunia katakan tentang kita. Ia membutuhkan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita tidak sempurna, tetapi tetap berharga. Ia membutuhkan komitmen untuk terus bertumbuh, meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan. Tetapi ketika kita mengambil langkah untuk mengenal diri kita yang sejati, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun. Identitas spiritual juga mengajarkan kita tentang nilai dari ketulusan. Hidup yang dijalani dengan tulus, dengan hati yang jujur dan niat yang murni, adalah cerminan sejati dari siapa kita sebenarnya. Ketulusan ini tidak hanya memengaruhi cara kita menjalani hidup, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita hidup dengan autentisitas, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan gelombang positif yang meluas ke sekeliling kita. Pada akhirnya, identitas spiritual adalah kunci untuk menjalani hidup dengan makna. Ia adalah fondasi yang menopang kita ketika segalanya tampak goyah. Ia adalah cahaya yang membimbing kita ketika jalan terasa gelap. Ia adalah pengingat bahwa hidup kita adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, sebuah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam dan hubungan yang lebih dekat dengan apa yang abadi. Jadi, renungkanlah. Siapa dirimu di balik semua label duniawi? Apa yang membuatmu tetap teguh ketika segala sesuatu di sekitarmu berubah? Identitas spiritualmu adalah jawabannya. Ia adalah sumber kekuatanmu, harapanmu, dan kedamaianmu. Temukan identitas itu, peluklah dengan sepenuh hati, dan biarkan ia menjadi kompas yang membimbing langkahmu menuju kehidupan yang penuh makna. Bab 5. Hidup dengan harapan yang kekal. Dalam gelapnya malam, ada bintang yang terus bersinar. Dalam badai yang menderu, ada jangkar yang menjaga perahu tetap teguh. Begitulah harapan yang kekal bekerja dalam hidup kita, menjadi cahaya dan kekuatan di tengah segala keterbatasan duniawi. Harapan yang kekal adalah pengingat bahwa hidup ini tidak berhenti di sini, bahwa di balik semua kesulitan dan penderitaan, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih indah menanti kita. Harapan ini bukanlah harapan biasa. Ia bukan sekadar optimisme kosong atau angan-angan tanpa arah. Harapan yang kekal adalah keyakinan mendalam
bahwa apapun yang kita hadapi saat ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah rencana yang telah disiapkan dengan sempurna untuk membawa kita menuju tujuan spiritual yang sejati. Ia adalah kekuatan yang memberi kita keberanian untuk bangkit kembali setelah jatuh, untuk terus berjalan meski jalan terasa berat, dan untuk melihat ke depan dengan keyakinan bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Namun, hidup dengan harapan yang kekal membutuhkan kesadaran dan keteguhan. Dunia seringkali mencoba untuk merampas harapan ini dari kita. Kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan rasa kecewa dapat membuat kita meragukan segalanya. Tetapi justru di saat-saat itulah, harapan yang kekal menunjukkan kekuatannya. Ia mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami saat ini adalah sementara, bahwa segala penderitaan akan berlalu, dan bahwa ada tujuan yang lebih besar yang sedang menunggu kita. Bayangkan dirimu sebagai seorang pelaut di tengah lautan yang luas. Ombak besar mungkin mencoba menggoyahkan perahumu, angin kencang mungkin mencoba mengarahkanmu ke jalan yang salah, tetapi di kejauhan ada mercusuar yang terus memancarkan cahayanya. Mercusuar itu adalah harapan yang kekal, pengingat bahwa meski perjalananmu sulit, ada tempat aman yang menunggumu di ujung perjalanan. Begitulah harapan bekerja. Ia tidak menghilangkan badai, tetapi ia memberimu kekuatan untuk melewatinya. Harapan yang kekal juga membawa kedamaian yang mendalam ke dalam hidup kita. Ketika kita hidup dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kesulitan kita saat ini, kita mulai melihat segala sesuatu dengan perspektif yang baru. Kesulitan bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, tetapi kesempatan untuk bertumbuh. Kegagalan bukan lagi akhir dari segalanya, tetapi pelajaran yang memperkuat kita. Bahkan dalam kehilangan, kita menemukan pengingat akan betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Harapan ini juga memberi kita keberanian untuk bermimpi besar, untuk melangkah keluar dari zona nyaman, dan untuk mengambil risiko demi sesuatu yang lebih baik. Ia mengingatkan kita bahwa tidak ada usaha yang sia-sia, bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dengan harapan yang kekal, kita tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena kita tahu bahwa ada rencana yang sempurna sedang berjalan, meskipun kita mungkin belum bisa melihatnya sepenuhnya. Hidup dengan harapan yang kekal juga berarti hidup dengan kasih. Harapan ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Ketika kita hidup dengan harapan yang kekal, kita menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang sedang merasa putus asa. Kita menjadi seperti lilin yang menerangi kegelapan, memberikan kehangatan dan cahaya kepada mereka yang membutuhkan. Dengan berbagi harapan ini, kita tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga memperkuat dunia di sekitar kita. Lebih dari itu, harapan yang kekal adalah pengingat bahwa hidup ini bukanlah tujuan akhir. Ia mengarahkan pandangan kita ke sesuatu yang lebih abadi, sesuatu yang melampaui batas waktu dan ruang. Ia mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Harapan ini memberi kita dorongan untuk menjalani setiap hari dengan penuh kesadaran, dengan niat untuk menciptakan dampak yang abadi, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Harapan yang kekal bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani saat ini. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur, untuk menghargai setiap momen, dan untuk menemukan keindahan bahkan dalam hal-hal yang tampaknya kecil. Dengan harapan ini, kita belajar untuk melihat hidup bukan sebagai serangkaian tantangan, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh, mencintai, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Akhirnya, harapan yang kekal adalah undangan untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar. Ia mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang abadi. Dengan harapan ini, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga merasakan kedalamannya, memahami maknanya, dan menemukan kebahagiaan sejati yang melampaui segala kesulitan dunia. Jadi,
Apapun badai yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah bahwa harapan yang kekal adalah jangkar yang akan menuntunmu melewatinya. Pegang erat harapan ini, biarkan ia menjadi cahaya yang membimbingmu, dan jalani hidupmu dengan keberanian, kasih, dan keyakinan bahwa sesuatu yang indah sedang menantimu di ujung perjalanan ini. Karena hidup dengan harapan yang kekal bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang bersinar di tengah kegelapan. Bab 6. Menjalani hidup dengan tujuan. Bayangkan hidup ini sebagai sebuah jalan panjang yang terbentang di depanmu. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap tindakan adalah batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Tetapi apa artinya jika kita berjalan tanpa tujuan? Tanpa arah? Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan tujuan. Tujuan yang melampaui kepentingan duniawi, mengarahkan kita pada makna yang lebih dalam, sebuah perjalanan spiritual yang sejati. Menjalani hidup dengan tujuan berarti menyadari bahwa kita tidak diciptakan untuk sekadar mengisi ruang dan waktu. Kita diundang untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah rencana yang melibatkan setiap kekuatan, bakat, dan keunikan yang kita miliki. Tujuan ini bukan sekadar ambisi duniawi seperti kekayaan atau ketenaran, tetapi panggilan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, cinta, dan dedikasi pada hal-hal yang abadi. Hidup dengan tujuan mengajarkan kita untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan berharga. Tidak ada hari yang sia-sia ketika kita memahami bahwa setiap momen adalah bagian dari perjalanan yang dirancang untuk memperkuat jiwa kita. Bahkan tugas-tugas kecil yang tampaknya sepele dapat menjadi langkah menuju sesuatu yang lebih besar ketika dilakukan dengan niat yang tulus. Misalnya, sebuah senyuman pada seseorang yang sedang sedih, sebuah kata dorongan pada mereka yang putus asa, atau tindakan kecil yang mengubah hidup seseorang. Semua itu adalah cerminan dari hidup yang memiliki makna. Namun, menjalani hidup dengan tujuan bukanlah tentang kesempurnaan. Ia adalah perjalanan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Kita akan menghadapi rintangan, kegagalan, dan mungkin kehilangan. Tetapi di setiap tantangan itu, kita diundang untuk menemukan makna. Kita belajar untuk melihat kesulitan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai jembatan yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sejati dan pada misi spiritual kita. Bayangkan tujuan hidupmu sebagai bintang yang bersinar di kejauhan. Meskipun terkadang awan menutupinya, ia tetap ada, memancarkan cahaya yang lembut untuk membimbingmu. Dalam perjalanan ini, kamu mungkin akan tersesat sesekali, merasa lelah, atau bahkan ingin menyerah. Tetapi dengan tujuan yang jelas, kamu akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Cahaya itu akan memanggilmu, mengingatkanmu pada alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Hidup dengan tujuan juga berarti hidup dengan keberanian. Dunia mungkin akan mencoba menggoyahkan keyakinanmu, menanamkan rasa takut atau ragu. Tetapi ketika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, kamu akan menemukan kekuatan untuk berdiri teguh. Hidup dengan tujuan memberi kita kekuatan untuk berkata, ya, pada hal-hal yang penting dan tidak pada godaan yang mengalihkan perhatian kita. Ini adalah bentuk kebebasan sejati, di mana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan ekspektasi orang lain. Selain itu, hidup dengan tujuan menciptakan dampak yang melampaui diri kita sendiri. Ketika kita menjalani hidup dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, kita tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga hidup orang lain. Kita menjadi seperti lilin yang menerangi jalan bagi mereka yang sedang mencari arah. Dengan setiap tindakan kasih, setiap kata yang menguatkan, dan setiap keputusan yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, kita menciptakan gelombang kebaikan yang menjangkau lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hidup dengan tujuan juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran. Ketika kita hidup dengan penuh perhatian, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Setiap nafas menjadi anugerah, setiap pertemuan menjadi pelajaran, dan setiap tantangan menjadi peluang untuk bertumbuh. Kita tidak lagi terjebak dalam kesibukan duniawi,
tetapi hadir sepenuhnya dalam setiap momen, menghargai keajaiban hidup yang seringkali terabaikan. Akhirnya, hidup dengan tujuan adalah perjalanan menuju pencapaian diri. Ini adalah proses menemukan siapa kita sebenarnya, mengapa kita di sini, dan bagaimana kita dapat menggunakan hidup kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi autentik, hidup dengan integritas, dan menciptakan warisan yang abadi. Jadi, tanyakan pada dirimu, apa tujuanmu? Apa yang membuat hatimu bergetar? Apa yang ingin kamu tinggalkan di dunia ini? Jawaban-jawaban itu akan menjadi kompasmu, membimbing langkahmu dalam perjalanan ini. Dan ketika kamu menjalani hidup dengan tujuan, kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kedamaian yang melampaui segala pengertian, karena kamu tahu bahwa hidupmu selaras dengan panggilan jiwamu yang sejati. Bab 7. Menjadi cahaya bagi dunia. Bayangkan dirimu sebagai sebuah lilin kecil yang dinyalakan dalam kegelapan. Meski kecil, cahaya itu mampu menerangi ruangan, memberikan harapan, dan mengusir bayangan gelap yang menyelimuti. Begitu pula dengan hidup kita. Dalam perjalanan ini, kita dipanggil untuk menjadi cahaya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Inilah salah satu panggilan tertinggi dalam perjalanan spiritual, menjadi sumber terang yang menginspirasi dan membawa kedamaian bagi orang lain. Menjadi cahaya bagi dunia bukanlah tentang kemewahan atau pencapaian besar yang terlihat oleh semua orang. Sebaliknya, ia sering ditemukan dalam tindakan kecil yang tulus dan penuh kasih. Ia ada dalam senyuman yang kita berikan kepada mereka yang sedang bersedih, dalam telinga yang mendengar tanpa menghakimi, dan dalam tangan yang terulur untuk membantu tanpa mengharapkan balasan. Tindakan kecil ini, seperti bintang-bintang kecil di langit malam, membentuk pola keindahan yang lebih besar. Namun perjalanan untuk menjadi cahaya bukan tanpa tantangan. Dunia seringkali penuh dengan kegelapan, keputusasaan, kebencian, dan ketidakadilan. Ada saat-saat ketika kita merasa terlalu kecil, terlalu lemah untuk membuat perbedaan. Tetapi disinilah keajaiban itu terjadi. Cahaya tidak pernah kalah oleh kegelapan. Bahkan satu lilin kecil pun cukup untuk menerangi ruang yang paling gelap. Menjadi cahaya berarti memiliki keberanian untuk tetap bersinar, meskipun angin mencoba memadamkan nyalanya. Cahaya kita tidak datang dari ambisi duniawi, tetapi dari hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar. Sebuah sumber kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan yang melampaui batas diri kita sendiri. Ketika kita terhubung dengan sumber ini, kita tidak hanya menerima terang, tetapi juga menjadi pembawa terang. Kita mulai melihat hidup sebagai kesempatan untuk memberikan dampak positif, untuk menciptakan harmoni, dan untuk menginspirasi orang lain agar mereka pun menemukan cahaya dalam diri mereka. Menjadi cahaya bagi dunia juga berarti hidup dengan autentisitas. Cahaya tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Ia bersinar apa adanya, tanpa malu, tanpa ragu. Ketika kita hidup dengan kejujuran dan ketulusan, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menjadi teladan bahwa hidup dengan integritas adalah mungkin, bahkan di dunia yang seringkali mendorong kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Lebih dari itu, menjadi cahaya berarti memberikan harapan. Dunia membutuhkan harapan seperti bunga membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh. Dalam kegelapan, harapan adalah pelita yang menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Dengan setiap tindakan kasih, setiap kata yang menguatkan, dan setiap keputusan yang mencerminkan nilai-nilai luhur, kita menyalakan harapan dalam hati orang lain. Kita mengingatkan mereka bahwa meskipun hidup ini sulit, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu di ujung perjalanan. Menjadi cahaya juga mengajarkan kita tentang pentingnya komunitas. Cahaya yang paling indah adalah cahaya yang bersatu. Seperti lilin-lilin kecil yang menyala bersama untuk menciptakan api unggun yang hangat, kita diundang untuk bersatu dengan orang lain, menciptakan gelombang kebaikan yang meluas ke sekeliling kita. Ketika kita saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menginspirasi, kita menciptakan dunia yang lebih penuh cinta, kedamaian, dan harapan. Namun, menjadi cahaya tidak berarti kita harus sempurna. Lilin yang bercahaya pun memiliki kelemahannya, tetapi ia tetap menerangi.
Kita tidak dipanggil untuk menjadi tanpa celah, tetapi untuk terus mencoba, untuk terus bertumbuh, dan untuk terus memberi, meskipun kita sendiri sedang berjuang. Dalam ketidaksempurnaan kita, ada keindahan, karena di sanalah cahaya sejati kita bersinar paling terang. Akhirnya, menjadi cahaya bagi dunia adalah tentang meninggalkan warisan yang abadi. Cahaya yang kita pancarkan tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang akan datang. Setiap tindakan kasih, setiap kata yang membangun, dan setiap langkah yang mencerminkan kebijaksanaan adalah benih yang kita tanam untuk masa depan. Kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya, tetapi cahaya kita akan terus hidup dalam hati mereka yang tersentuh olehnya. Jadi, apapun tantangan yang kamu hadapi, ingatlah bahwa kamu adalah cahaya. Cahaya yang tidak hanya mampu menerangi jalanmu sendiri, tetapi juga jalan orang lain. Teruslah bersinar, meskipun dunia tampak gelap. Karena dalam setiap nyala lilin, ada harapan, ada keberanian, dan ada keindahan yang tak terlukiskan. Jadilah cahaya itu, dan biarkan dunia bersinar lebih terang karenamu. Cahaya yang membimbing perjalanan. Perjalanan ini bukan tanpa alasan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tantangan yang kita hadapi, semuanya membentuk diri kita menjadi lebih dekat dengan kebenaran yang sejati. Hidup ini adalah perjalanan sementara, tetapi apa yang kita lakukan di dalamnya memiliki makna abadi. Kita bukan hanya pengembara tanpa tujuan, melainkan jiwa yang dipanggil untuk meninggalkan jejak kebaikan, kasih, dan harapan di dunia ini. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan. Kamu menemukan pesan ini karena kamu dipilih untuk mendengarnya, untuk meresapinya, dan untuk menjadikannya bagian dari perjalanan hidupmu. Kamu adalah cahaya yang dipanggil untuk bersinar di tengah kegelapan, menginspirasi dan membawa kedamaian bagi dunia di sekitarmu. Hidup ini adalah tentang bagaimana kita memilih untuk melihat, bertindak, dan mencintai. Saat kita sadar bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, kita mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran, keberanian, dan niat yang tulus. Setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan makna, untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan spiritual kita, dan untuk meninggalkan warisan yang abadi. Sekarang, waktunya untuk melangkah lebih jauh. Biarkan setiap langkahmu dipenuhi dengan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari rencana yang indah dan sempurna. Teruslah berjalan, teruslah bersinar, dan teruslah menginspirasi. Dunia membutuhkan cahayamu, dan perjalanan ini adalah panggilan untuk menjadi lebih dari sekadar penduduk sementara. Ini adalah panggilan untuk menjadi cahaya yang membawa perubahan. Jadi, pegang harapanmu erat, jalani hidupmu dengan tujuan, dan biarkan pesan ini meresap ke dalam jiwamu. Karena meskipun hidup ini sementara, dampak yang kamu ciptakan dapat bertahan selamanya. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan keberanian untuk hidup sepenuhnya, dengan cinta yang mendalam, dan dengan keyakinan bahwa kita sedang menuju rumah sejati kita, tempat kedamaian, kasih, dan cahaya abadi.